Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Sederhanaku. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat selalu. Nah, kali ini Mama Nisar mau membuat pai susu teflon yang sangat sederhana dan anti gagal pastinya. Mau tahu caranya? Tonton terus videonya. Dan jangan lupa di subscribe, like, komen channel YouTube Sederhanaku. Tekan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video dari kami. Terima kasih. Nah, ayo kita lanjutkan cara membuatnya. Siapkan satu wadah, lalu masukkan 125 gram tepung terigu. Kalau takaran sendok sekitar 12 sendok makan. Kemudian masukkan 1 sendok gula halus, boleh juga menggunakan gula pasir yang sudah di blender. Lalu masukkan margarin 5 sendok makan. Kemudian diaduk hingga tercampur dengan rata sampai adonan kuenya terbentuk seperti butiran-butiran. Setelah adonan tercampur rata dan membentuk butiran seperti ini, lalu masukkan 1 kuning telur dan 1 sendok makan air es. Boleh juga menggunakan air biasa. Di sini saya menggunakan air es itu agar kulit painya itu lebih crispy. Aduk lagi adonannya hingga tercampur dengan rata. Setelah adonannya tercampur dengan rata, langsung saya uleninnya sebentar menggunakan tangan untuk memastikan adonannya itu sudah kalis atau belum. Nah, jika sudah bisa dibentuk jadi tekstur adonannya seperti ini halusnya, langsung saya sisihkan dulu dan siapkan teflonnya yang mau digunakan. Dan sebelum teflonnya digunakan itu kita oleskan margarin dulu, oles dengan tipis-tipis. Gunakan teflon yang ada di rumahnya, enggak usah ribet harus pakai ukuran apa, karena bentuk kuenya bisa kita sesuaikan dengan teflon yang ada di rumah. Dan kalau enggak ada teflon, kita juga bisa menggunakan piring. Kalau teflonnya kebesaran, adonan kuenya itu enggak usah terlalu naik di pinggir-pinggir teflon. Pokoknya enggak usah pusing ya bunda kalau mau makan kue tapi ovennya enggak ada atau teflonnya enggak ada, kita kreasikan yang ada di rumah aja. Setelah margarinnya selesai dioles, masukkan adonan ke dalam teflon. Ini dipipihkan, dibentuk sesuai bentuk teflonnya ya. Setelah adonannya selesai dipipih, lalu tekan bagian pinggirnya ini menggunakan jari. Seperti ini bentuknya. Dan di sini saya mau percantik pinggirannya dengan melipat-lipat seperti ini. Teman-teman bisa juga menggunakan sendok garpu atau penjepit khusus kue. Tapi jika teman-teman mau polos juga bisa. Pokoknya sesuaikan dengan selera masing-masing. Nah, hasil lipatannya seperti ini. Gimana? Cantik juga kan? Cantik dan rapi. Setelah selesai adonannya dibentuk, kita sisihkan dulu. Lalu kita membuat bagian flanya. Masukkan 2 kuning telur, 1 putih telur. Maksudnya saya menggunakan 2 butir telur. Yang 1 butirnya itu saya cuma pakai kuningnya aja. Jadi putihnya gak saya ikut masukkan. Kemudian masukkan setengah sendok teh vanila cair. Boleh juga menggunakan vanila bubuk, kemudian diaduk hingga tercampur dengan rata.
Kemudian masukkan susu kental manis 8 sendok makan. Karena saya orangnya tidak terlalu suka dengan makanan yang terlalu manis, jadi saya hanya menggunakan 8 sendok makan susu kental manis. Tetapi kalau teman-teman suka yang makanan yang manis-manis, kayaknya ini kurang manis deh. Jadi bisa tambahin sekitar 14 sendok makan atau lebih ya, sesuaikan dengan selera aja masing-masing. Lalu di sini ada 2 sendok makan tepung maizena. Saya larutkan terlebih dahulu dengan menggunakan 10 sendok makan air, terus diaduk hingga tercampur dengan rata ya. Kemudian tuang ke dalam adonan flan, lalu ini diaduk lagi hingga tercampur dengan rata. Selanjutnya nyalakan api kompor. Ini saya gunakan api yang paling kecil. Lalu saya letakkan saringan bekas. Ini tujuannya agar api enggak langsung kena teflon supaya tidak gampang gosong. Kemudian letakkan teflon yang berisi adonan. Kemudian tuang adonan flan ke dalam teflon. Tidak lupa untuk disaring agar nggak ada bahan yang bergerindil ikut masuk ke dalam adonan. Dan ini juga rahasia agar kue pai susunya yang sangat lembut, kinclong, dan mulus. Lalu tutup teflon. Sebaiknya menggunakan tutupan kaca agar uap airnya nggak jatuh ke dalam adonan pai. Dan kita juga bisa melihat perkembangan kuenya tanpa membuka tutupnya ya. Setelah itu masak sampai matang. Oke, di sini waktunya saya persingkat aja. Dan kue susu painya ini sudah mateng. Jangan lupa didinginkan dulu, lalu kita potong sesuai dengan selera ya. Teman-teman, saya itu tidak keluarkan kue pai susunya dari teflon karena kebetulan saya tidak punya spatula. Mau dibalikan di piring jangan dong. Takutnya kue cantik, lembut, dan crispy ini hancur. Makanya saya itu potongnya yang sangat pelan-pelan karena takut teflonnya kegores juga ya. Ini dia hasil kue pai susunya sudah jadi. Flannya yang sangat lembut dan bagian kulitnya ini sangat-sangat crispy, renyah. Ini enak banget, manisnya pas. Nah, gampang banget kan cara buatnya. Teman-teman silahkan cobain di rumahnya ya. Dan semoga video ini bermanfaat. Terima kasih banget buat teman-teman yang sudah nonton. Jangan lupa di subscribe, like, komen channel YouTube aku. Sampai jumpa di next video ya. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.